Yuk sobat traveling semuanya ya. Iki Pak Dery setelah keliling-keliling dari Kota Madiun tadi ya. Iki lagi leren nenggonane alun-alun Kota Madiun ya. Masih istirahat di alun-alun sambil ngopi ya, jalan nyeruput ngopi. Nah mantap. Jadi di belakang kita ini backgroundnya adalah patung Kolonel Infanteri Marhadi ya. Ini patung ini diresmikan tanggal 17 Februari 1973 oleh Kolonel Sopowi Majen TNI Sungkono ya. Diresmikan oleh Majen TNI Sungkono. Nah, ini diresmikan tahun 1973. Mungkin bagi sobat traveling semuanya ya, Mbok masih omah Madiun, bendino ngerti patung ini belum tentu tahu riwayat dan cerita sejarah di balik patung ini ya. Oke, Bro Yuda. Nah, sini Bro. Oke, siap. Nah, iya Bro kabarmu Bro. Baik, Ini mau lagi tak WA ini Bro Yuda ya. Langsung tak hadirkan di sini. Masih ini teman setianya Pak Dery. Lain dinti tak jai ya. Ini Bro Yuda tadi tak WA langsung datang ke sini ya. Oke Bro, kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar Oke, sip. Disyukuri Bro ya. Syukuri Nah ini kita tak ajak yang kini mau cerita-cerita sidik Bro. Ini loh, kita mengulik sejarah saja. Madiun itu ternyata dibalik ikoniknya patung Kolonel Marhadi itu ada sebuah cerita kelam ya, sejarah Kota Madiun. Nah, kita mengulik sejarah dulu profilnya Kolonel Marhadi sendiri nih Bro. Wah, aku malah belum pernah tahu loh. Malah belum tahu ya. Orang Madiun malah belum tahu. Nah, ya wong Madiun malah raru Iya, ya. Nah, ya kita sama-sama coba diulik aja sebentar ya. Kita belajar ya. Belajar bareng. malah iya. Nah, monumen Kolonel Marhadi sendiri dibuat ini ada sedikit kita ulik sejarah ya. Sejarah hubungannya sejarah kelam dengan peristiwa Madiun yang terkenal dengan peristiwa Madiun. Ya tahun 1948 waktu itu ya. Berarti pas pemberontakan G30 SPKI itu ya? Pemberontakan monumen Kresek itu bukan G30 SPKI tapi adalah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso waktu itu. Oh iya. Nah, ini hubungannya dengan patung Kolonel Marhadi. Kita sejenak bicara profilnya dulu tentang Kolonel Marhadi sendiri. Kolonel Marhadi sendiri itu zaman mudanya dulu seorang pejuang yang luar biasa. Dulu beliau tergabung dalam tentara peta, tentara pembela tanah air yang waktu itu dibentuk oleh Jepang ya di Blitar gitu ya. Pusatnya Blitar ya. Luput kopi dulu, kita santai aja sambil ngobrol cerita. Nah, Kolonel Marhadi sendiri itu dulu di peta, lulus dari peta, beliaunya juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan waktu itu 1945 ke 48 ya, waktu itu termasuk di Surabaya waktu itu yang dipimpin oleh Bung Tomo, menyebarkan semangat perjuangan. Dan ini momentumnya kita sambut kemerdekaan RI ya ini ya, bulan Agustus besok itu Bro. Kita sedikit bicara sejarah. Ya rodok-rodok ngomong sejarah kan Bro, gak dulin tok kan. Iya, dan podo-podo ngerti sebagai orang asli Madiun. Sebagai orang asli Madiun kadang kita nggak paham ya. Nah, setelah perjuangan dari Surabaya dulu itu di Kolonel Marhadi sendiri, beliaunya tergabung dalam SPDT, itu adalah tentara Jawa ya dulu, yang sekarang cikal bakalnya divisi dari Brawijaya. Kalau tidak salah Kodam Brawijaya. Kodam Brawijaya berarti di Malang ya? Iya, kalau tidak salah ya. Kalau di Ponegoro kan yang di Semarang. Itu cikal bakalnya di situ. Nah, hubungannya dengan sejarahnya di Madiun waktu itu 1948 ya, kalau tidak salah pimpinan Belanda Kolonel Bay ya, itu waktu itu mau apa itu istilahnya Belanda mau mengembali jajah Indonesia waktu itu kan perjuangan bergulat di mana-mana Bro waktu itu ya, just di seluruh tanah air ya, termasuk di Surabaya perang apa itu 10 November itu ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, Kolonel Marhadi juga berperan di situ karena jasanya di situ beliau kalau tidak salah diangkat sebagai divisi di cikal bakalnya Brawijaya di Kediri itu pusatnya ya. Waktu itu untuk apa itu ya, mengantisipasi serangan dari Belanda waktu itu banyak sekali pejuang-pejuang
pelajar bro waktu itu ya. Nah banyak sekali di daerah Jogja, Semarang dan lain sebagainya, termasuk di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur sendiri banyak. Kalau di Madiun, di pusatnya di Kediri awalnya itu ada istilah TRIP TIRP ya. TIRP itu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, kalau tidak salah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, berarti ada hubungannya dengan monumen Mas Trip itu gak, Dek? oh ya, sobat traveling semuanya ya. Ini Tugu Patung Wulan Maradi ini ada hubungan terkaitnya sama di monumen Mas Trip. Nah, Mas Trip sendiri itu jangan diasumsikan Mas Trip itu jadi satu, enggak. Trip sendiri kan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ya. Sedangkan Masnya itu? Mas itu kan panggilan akrab orang Jawa. Waktu itu membahasakan anak-anak muda itu mau disebut bocah ya sudah gede kan ya, antara 12 sampai 17 tahun. Mau dipanggil Pak ya orang rabi loh bro ceritanya. Oh, masih berarti pada Bang. Kalau bahasa Indonesianya kan gitu. Bahasa panggilan akrab. Ya dipanggillah Mas. Nah, Mas Trip karena banyak yang pemuda di situ dipanggillah Mas yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, sehubungannya dengan itu di sini Madiun sendiri dulu pusatnya Trip itu di Kediri. Karena untuk mengantisipasi serangan Belanda waktu itu kan ibu kota Republik Indonesia kan di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta. Ya. Untuk mengantisipasi pergerakan Belanda sendiri, Kolonel Maradi memberikan instruksi waktu itu untuk pemindahan tripnya sendiri itu dari Kediri. Semua batalion-batalion yang tergabung dalam trip dan Tentara Nasional Indonesia waktu itu ya dialihkan ke perbatasan jalan antara dari Surabaya ke Yogyakarta waktu itu ya. Diambil tengah-tengah adalah di Madiun. Ya, di Madiun. Makanya waktu itu pergerakan pelajar yang tergabung dalam trip itu di Madiun ada sekolahnya bro. Oh, ada sekolahnya. Sekolah trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ya, sekarang yang dulu itu di Jalan Agus Salim. Nah, tepatnya di SMP Negeri 2 Madiun. Sekarang jadi SMP Negeri 2 itu. Dulunya adalah sekolah trip Tentara Republik Indonesia Pelajar itu. Nah, di situ ada suatu momentum bersejarah yang sangat luar biasa waktu itu ya, tahun 1948 kalau tidak salah, tepatnya di bulan September. Itu karena di situ tentara penjajah mulai menyerang dari dalam, dirongrong oleh PKI waktu itu ya, dipimpin oleh Musso di Madiun. Karena di sini dianggap trip itu sebab penghalang dari PKI waktu itu. Nah, makanya diseranglah sekolahan trip pelajar itu oleh anggota PKI waktu itu. Nah, di situ terjadi momen berdarah waktu itu ya. Ada salah satu pahlawan yang luar biasa di situ, kalau tidak salah namanya Mulyadi. Nah, sekarang yang dibangun di monumen Mas Trip. Itu patungnya Mulyadi. Kita nanti ke sana. Oke. Nanti habis ini kita juga lewat di SMP 2 ya. Kalau nggak salah ada monumennya juga ya kalau nggak salah itu. Betul. Kalau nggak salah di situ juga ada monumennya mengenang peristiwa berdarah waktu itu ya. Ada beberapa pahlawan dari trip, anggota trip itu yang gugur di situ waktu itu ya. Salah satunya adalah Mulyadi. Yang jadi momen baru tahu lah udah. Ora ngerti to. Karo ya opo iki. Nah, ini loh sobat traveling. Mungkin channel ini bisa jadi rekom buat sobat traveling yang belum tahu sejarah Madiun. Ayo tonton. Ya bagaimanapun biar kita pengetahuan terbatas bro ya, kita tetap coba mengulik sejarah. Kita coba berpikir bahwa Bung Karno bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Adi kalau kelahiran neng Madiun, jangan lupakan sejarah semuanya sobat traveling semua. Nah nanti kita coba ke Mas Trip. Nah waktu itu Kolonel Malhardi sendiri pun pas waktu peristiwa berdarah di Madiun itu 1948, beliaunya karena dianggap sebagai penghalang oleh PKI waktu itu, beliaunya sempat diculik oleh anggota PKI di bawah pimpinan Musso, dan beliau sempat diasingkan di desa Kresek yang sekarang dibawa Kresek sana. Iya, dibawa Kresek sana. Waktu itu kan yang dianggap penghalang adalah TNI sama Kiai. Waktu itu ada beberapa Kiai kalau nggak salah Kiai siapa ya namanya saya lupa, itu menjadi salah satu korban juga. Dan
kalau tidak salah ada anggota DPRD Kota Madiun waktu itu, pejabat di Madiun yang diculik oleh anggota PKI dan diasingkan di Kresek waktu itu. Akhirnya ya dibunuh di sana karena kekejaman PKI waktu itu ya, dibunuh di sana. Beliaunya pahlawan luar biasa nih, Kolonel Infanteri Marhadi, juga menjadi salah satu korban dari keganasan PKI. Untuk mengenang jasa-jasanya waktu itu yang sangat luar biasa, maka dibangunlah monumen itu untuk mengenang jasa-jasa beliau. Nah, di Kresek sendiri juga ada monumen kekejaman PKI. Mungkin sobat traveling semuanya yang lahir asli di Madiun sudah banyak yang tahu ya di mana monumen Kresek ya, sudah banyak yang tahu. Nanti juga apa ya, istilahnya kita menggugah kerinduan lah bro. Ya. Nah, kocok-kocok sini luar Madiun, luar kota dan sebagainya, kita juga menggugah kerinduan lah. Ya jangan dilihat Madiun itu dari tempatnya yang sekarang, pembangunan dan sebagainya. Ya cobalah kita melihat sisi sejarah dari Kota Madiun sendiri. Itu mungkin sepengetahuan kita ya, sedikit banyak. Kalau sobat traveling mau cari referensi yang lebih banyak tentang sejarah Kota Madiun, ya itu bisa, itu menjadi sejarah yang sangat kelam ya di Kota Madiun. Ya mungkin gini deh, kalau mungkin pengetahuan kita ini dirasa kurang pas atau ada yang salah ya, nanti silakan komen di channel kita. Ya kita sama-sama belajar. Nah, kita pengetahuannya kan juga terbatas bro, mengadili yo ini kita wae bro. Ya ini sedikit aja mengingatkan bahwa dulu di Madiun itu pernah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, itu sejarah nasional. Mungkin gitu aja, nanti kita coba dolan yang ini Tugu itu ya, Tugu SMP 2 yang dulu Mas Trip jadi sekolah trip. Dan kita di Tugu Mas Trip, di situ ada tugu bersejarah. Sebelum itu yuk seruput kopi dulu. Yuk. Oke sobat traveling semuanya ya, ini ada yang sedikit kelupaan dari Pak Dery tadi ya. Kenapa ini patung Kolonel Marhadi ini secara bentuk, secara landmark menghadap ke selatan ya, sekaligus ini dia telunjuknya menunjuk ke arah selatan ya, itu arah ke selatan bro, ke arah selatan. Nah itu dimaksudkan adalah bahwa dia menunjuk ke arah sekolah trip tadi ya, sekolah Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia Pelajar tadi ya, yang akan kita sebentar lagi ke sana gitu. Nah ini dibangun tujuannya seperti itu. Oke, Pak Dery mau cus ke sekolah trip tadi ya. Oke, di Jalan Agus Salim. Oke, kita lanjut. Bro Yuda, ini mumpung lewat ini kita lagi di Jalan Agus Salim ya, ini ya Jalan Agus Salim Kota Madiun. Ini kita mampir sejenak, tadi kan kita mau ke sekolah dulu zaman trip itu ya, Tentara Republik Indonesia Pelajar itu yang sekarang jadi SMP Negeri 2 Kota Madiun. Nah kebetulan kita lewat juga ini di SMA Negeri 6 dulu, ini adalah X SMA Negeri 6 Kota Madiun ya. Yo iki dulu adalah tempat saya Pak Dery, itu saya Bro Yuda, Bro Yuda iki menempa ilmu SMA dhisik ning kene iki nggone nakal, nggone yo wis masa-masa dulu lah, kita zaman SMA dulu lah, masa bercanda, menuntut ilmu, yo wis nakal beling nang kene iki karo cah iki lho. Iki kanca nakal iki sih. Ya ini sebagai kenangannya Pak Dery, mumpung kita lewat dan mampir di sini
ya kita mampir sekalian aja. Nah sekarang ini SMA Negeri 6 ini jadi perpustakaan Kota Madiun ya. Nah SMA 6 sendiri sekarang semenjak tahun kira ya bro ya, tahun 2000 berapa ya? 2000. Pokoknya seangkatan kita sudah sekitar 9 tiga angkatan ya, tiga generasi, 3-4 generasi ya. 2003 atau enggak 2004 2003 di Jalan Suhutno Singo. Sekarang pindah di Jalan Suhutno Singo, itu dekatnya SMA Negeri 1. Oke. Kita sekedar mampir aja ya, kenang-kenangan. Teman-teman yang kangen. Kangge kanca-kanca Sekolah iki cah SMA 6 angkatan tahun 2000. Iki lho sekolahmu dhisik, nggonmu nakal. Saiki dari perpustakaan negeri. Ya wis gitu aja. Yuk lanjut. kita coba mungkin deket sini ya, sebelah sini ya. Oke. Oke. Oke, sobat traveling semuanya ya. Ini kita Pak Dery sudah di depannya SMP Negeri 2 Kota Madiun ya. Yang tadi Pak Dery bilang di sini adalah dulu bekasnya Sekolah Tentara Republik Indonesia Pelajar ya. Disinilah terjadi peristiwa momentum yang sangat bersejarah sekali ya waktu itu 1948 ya, untuk mengabadikan peristiwa tersebut dengan adanya gugurnya pahlawan dari TRIP yaitu Mulyadi ya, dan beberapa temannya di sini ya karena diserang oleh anggota PKI waktu itu. Disinilah dibangunnya untuk apa ya, mengabadikan jasa-jasa mereka, dibangunlah ini monumen TRIP SMP Pertahanan Tentara Republik Indonesia Pelajar ex Brigadir 17 Detasemen Jawa Timur ya ini ya. Nah di sini adalah keterangannya di sini. Nah tubuhnya di sebelah sini tuh, tubuhnya di sebelah kanan kita ini ya. Nah, ayo kita jalan ke sana, kita coba lihat ini ada tubuhnya. Nah ini tubuhnya sobat traveling semuanya ya, dibangunlah tubuh ini untuk mengabadikan, untuk menghargai jasa-jasa mereka yang telah gugur di sini ya. Ada tersebut nama di situ Mulyadi ya, Sutopo, Sumadi, Juwito, Juwono, Sugito, Ngadino, dan beberapa teman-teman yang ada di sini ya. Nah ini nanti hubungannya dengan monumen di Mastrip ya. Ini gugur melawan pemberontakan PKI September 1948. Sobat traveling ya, kita sebagai generasi muda patutlah kita apa ya, semangat perjuangan mereka kita edukasi, kita duplikasi, kita contoh ya, untuk semangat membangun bangsa dan negara ini, terutama di Kota Madiun. Jangan lupa kita punya sejarah pahlawan yang sangat luar biasa di Madiun ya. Oke, kita lanjut terus ke monumen Mastrip. Oke, kita lanjut ke sana. Oke, sobat traveling semuanya ya. Ini kita berada di monumen Mastrip ya ini. Ini monumen Mastrip. Ini di depan kita ini adalah patungnya Mulyadi ya. Salah satu lambang dari kepahlawanan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar ya, ini patungnya. Dibangun di sini untuk mengabadikan momen bersejarah 1948 di Kota Madiun, terutama adalah di Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ini adalah sosok Mulyadi yang melambangkan kepahlawanan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar yang begitu gagah dan sangat berani dalam memerangi PKI waktu itu ya. Ini sangat erat hubungannya dengan patung Kolonel Marhadi dan sekolah TRIP tadi ya. Ini perjuangan sangat luar biasa. Di sini disebutkan nama-nama yang gugur waktu di sana ya. Mulyadi, Sutopo, Sumadi, Juto, dan teman-temannya dari Mulyadi ya. Ini bagi generasi muda, sekali lagi kita ingatkan ya, Pak Dery mengingatkan di channel ini ya, kita terutama generasi muda, terutama adalah anak-anak Madiun, mungkin yang belum tahu sejarahnya, mungkin tahu tempat ini tapi belum tentu tahu sejarahnya. Mungkin yang sudah tahu bisa mendalami lagi sejarahnya tentang monumen Mastrip ini ya. Biar apa? Biar kita tidak melupakan tentang sejarah. Kita berasal dari Madiun, kita patut bangga memiliki pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa ini ya.
terima kasih kepada Pak Moyadi dan teman-teman ya, sudah begitu berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengusir penjajah Belanda, sekaligus memberikan perlawanan terhadap kekejaman PKI, Pak. Oke, Sobat Traveling, gitu dulu aja perjalanan malam hari ini ya. Mulai adem, mulai kerasa adem. Ini sudah sekitar jam 12 lebih ya. Kita coba mau pamit ya. Bagi Sobat Traveling semuanya, ingat ini momentum sejarah. Kita mau memasuki hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sebentar lagi bulan Agustus ya. Mungkin dengan ini Pak Dery mengingatkan, ayo NKRI Pak. Kita orang Republik Indonesia harus bangga dengan negara kita. Terutama kita yang dari Madiun harus bangga dengan pahlawan-pahlawan yang ada di Madiun. Oke, gitu aja Sobat Traveling. Jangan lupa untuk kemajuan dari channel kita di Sobat Traveling, terus dukung Pak Dery dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, untuk apa itu masukan sangat kita terima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.